Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah, podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah Islam yang aktual, terpercaya, berilmu, serius tapi tetap santuy. Alhamdulillah, podcast kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa luar biasa. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi wad Dakwah, yaitu Al Habib Muhammad bin Alwi Al Haddad. Apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di waktu kesibukan beliau yang sangat padat, beliau bisa menempatkan waktu datang ke Zawiyah Channel. Alhamdulillah. Pastinya podcast kali ini akan dipandu oleh host yang luar biasa istimewa, pria sosmed, kembar beda 4 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Beliau host utama adalah Kanda Salim bin Umar Latas. Masya Allah. Apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kanda ini kakak saya, dan juga pasti dipandu oleh saya, Muhammad bin Umar Latas. Insya Allah tema kita pada podcast kali ini adalah berkaitan dengan adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Masya Allah. Prolognya kepada Habib Salim. Fadhal. Baik, Bib. Jadi Bib begini, kita ngobrol santai tentang akhlak. Marhaba. Siap. Tentang akhlak. Nah, akhlak ini kan suatu hal yang sangat menarik untuk dipelajari dan selalu aktual. Kenapa begitu? Karena semakin zaman modern, semakin modern suatu zaman atau semakin maju suatu zaman, kebutuhan manusia terhadap akhlak semakin besar. Kira-kira begitu. Nabi juga salah satunya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kita mau bicara tentang akhlak nih, Bib. Nah, tapi gini Bib, ada yang pernah bilang begini, mungkin antum bisa klarifikasi begitu ya. Ada yang bilang kalau akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Begitu nggak Bib kira-kira? Atau gimana menurut antum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya ana malu ngomongin akhlak nih. Masyaallah. bukan orang yang tepat. Ulama dulu katanya kalau disuruh ngajar kitab akhlak malu, ya Allah. Akhlak ana juga masih luar biasa. Habib Muhammad ini tawadu, Masya Allah. Inilah tanda-tanda Ustadz yang ilmunya tinggi. Ya Rabb, astagfirullah, amin. Ya Rabb. Salam Muhammad. Emang beneran. Ya kita semuanya belajar akhlak sebenarnya. Mungkin masih ada kekurangan. Berhubungan dengan apa yang antum bilang, ada orang yang mengatakan bahwasanya ilmu lebih penting daripada akhlak. Akhlak lebih penting daripada ilmu. Akhlak lebih penting daripada ilmu, begitu ya. Begitu, Bib. Kalau dibilang penting, sebenarnya dua-duanya penting. Nah, tapi kalau kita mau pilih-pilih, ulama mengatakan, bahkan di dalam riwayat dikatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu itu adalah yang menuntun perbuatan kita. Perbuatan kita ngikut ilmu. Akhlak itu kan perbuatan. Kita nggak bakal tahu akhlak minum seperti apa, akhlak makan, akhlak namu, akhlak orang sakit kayak apa kalau kita nggak ada ilmunya. Jadi kalau dibilang akhlak lebih penting daripada ilmu, sebenarnya ilmu lebih penting daripada akhlak. Tapi akhlak harus lebih banyak daripada ilmu. Bahasanya begitu. Nah itu dia. Banyak. Ini ilmu lagi nih. Ilmu lagi. Luar biasa, Masya Allah. Ini podcast Zawiyah Channel. Kalau ibaratnya daging semua. Daging semua ini, Masya Allah. Jadi kalau selama ini mungkin pengetahuan Anda yang terbatas, cuma berpikir ya karena memang ada Anda sering dengar di sosmed, akhlak lebih penting daripada ilmu. Tapi antum menyempurnakan pengetahuan kita. Karena Habib, kadang-kadang orang ketika dia tidak mengetahui ilmu, dia berbuat sesuatu yang dia kira baik, ternyata salah prosedur dalam ilmu begitu. Jadi tetap ilmu lebih penting daripada akhlak, tapi akhlak harus lebih banyak daripada ilmu. Ada satu ungkapan yang mungkin menarik. Ungkapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang selalu diulang-ulang sama guru kita Habib Hasan Baharun waktu masih mondok, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Jadikanlah ilmu kamu seperti garam, tapi akhlak kamu seperti tepung. Kalau kita bikin adonan kan pasti banyakan tepungnya sama garamnya. Banyakan tepung sama garam. Masya Allah. Habib, terkait dengan akhlak lagi masih. Nah, teladan utama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber utama. Karena Rasulullah makanya disebut uswatun hasanah. Nah, bagaimana Habib setelah Rasulullah siapa yang harus kita teladani? Jadi setelah Rasulullah nih, karena kan Rasulullah ini teladan utama, pastinya harus ada
teladan lain Betul. selain Rasulullah, tetapi tetap bersumber dari Rasulullah SAW. Bagaimana menurut Habib? Betul. Jadi karena semua Al-Habib Al-Habsyi mengatakan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak terpuji di tengah manusia. Kita ngeliat ada orang, wah ini orang akhlaknya bagus, itu pasti sumbernya Nabi Muhammad. Jadi siapapun yang punya akhlak bagus, semua pasti sumbernya Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang kalau Nabi Muhammad meninggal atau enggak semua orang baca sejarah Nabi, enggak semua orang tahu tentang bagaimana kehidupan Nabi, siapa yang mesti kita ikutin? Yang kita ikutin adalah orang yang ngikutin Nabi, begitu. Orang yang betul-betul langkahnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengambil akhlak dan ilmunya Nabi dari aba ke enjit, abanya enjit dan seterusnya. Siapa nih? Siapa nih? Aba enjit, abanya lagi enjit lagi. Enjitnya enjit, begitu bahasanya itu. Ini sahabat Zawiyah, ngerti kan enjit? Oh iya, perlu diterangin. Nah ini sahabat Zawiyah, enjit itu adalah kakek. Nah enjit. Jadi nanti di kolom komentar pada nanya enjit apa? Nah, enjit itu adalah kakek. Nah, jadi kalau setelah Nabi Muhammad sebenarnya yang paling kita teladani, biasanya ada ulama mengatakan fi kulli zamanin wahidun yuqtada bihi wa hadza zamani la syakka anta wahiduhu. Setiap zaman pasti ada orang yang diikutin. Setiap zaman tuh ada orang yang namanya muqtada bih, yang jadi panutan. Kalau sekarang ini apa namanya influencer. Iya, influencer. Betul. Nah, tinggal nanti bagaimana setiap zaman itu pasti ada siapa orang yang kita ikutin. Guru kita misalnya, nah tinggal kita mengikuti guru kita. Karena itulah kata Habib, sebagian ulama Habaib mengatakan kenapa diadain haul. Mungkin kalau orang terlalu jauh ngelihat Nabi Muhammad, di haul itu dibacakan manaqib. Fulan begini, beliau ini begini. Nah nanti kita bisa tiru, ambil akhlaknya dari situ. Dan siapapun, banyak orang-orang yang baik, guru-guru kita, dan siapapun yang bisa ikuti Rasulullah. Tapi memang Bib, kalau bicara akhlak emang sumber teladannya adalah Nabi. Pasti, betul. Jadi kalau antum bilang sumbernya semua dari Nabi Muhammad, betul. Ya kita memang dari Nabi. Tapi Anda tahu Nabi Muhammad juga dari guru. Betul. Guru-guru Anda yang ceritain akhlaknya Nabi, betul. Bagaimana Nabi dengan keluarganya, bagaimana Nabi dengan istri, itu dari guru. Betul. Betul. Nah dari guru, berarti kan, jadi kalau Anda mau ibaratkan nih Bib, ya mungkin koreksi kalau Anda salah, Bib. Koreksi kalau Anda salah. Jadi Nabi Muhammad ini kita ibaratkan sebagai sumber mata air. Sumber mata air ini mengalir gitu, mengalir ke sebuah aliran air atau sebuah sungai. Nah, sungainya itu sampai kepada kita. Betul. Nah, sungainya itu sampai kepada kita. Nah, kita ngambil air dari sungai itu. Nah, sungai yang sampai kepada itu kita sebut guru, kan? Betul. Gitu. Sahih. Ya. Jadi guru kita itu pintu kita menuju Rasulullah. Jadi yang kita teladanin harusnya ya guru kita. Karena itu sebelum mencari guru memang kita harus teliti terlebih dahulu. Insyaallah. Mudah-mudahan guru-guru kita ini sehat afiat. Banyak orang-orang soleh yang akhlaknya baik masih banyak sampai zaman sekarang guru-guru kita insyaallah. Termasuk di Zawiyah Channel insyaallah guru-gurunya kita pilihkan guru-guru yang terbaik karena salah satu guru terbaik kita adalah Habib Muhammad. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita belajar. Akan terus bisa membimbing kita di Ngobras. Insyaallah. Amin. Habib, nah terkait dengan enjitnya terusnya iya enjit Anda udah lama Anda udah lama banget nggak denger enjit udah itu ngingetin lagi. Nah Anda juga pernah dengar Habib tentang salafun salih. Nah itu enjit itu kalau Anda bilang itu orang-orang terdahulu salafun salih. Nah sebenarnya Habib, apa sih sebenarnya definisi salafun salih? Pengertiannya dari salafun salih. Salaf artinya orang-orang baik yang ada sebelum kita. Jangan salah ngucap juga. Ada salaf, lamnya sukun. Itu orang-orang nggak baik sebelum kita, begitu. Sama kayak khalaf, orang-orang baik setelah generasi kita. Kalau khalf itu orang-orang yang nggak baik. Jadi jangan disukunin intinya begitu. Ini tambahan aja sih. Iya. Allah berfirman di Al-Quran, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Ada generasi setelah orang-orang soleh itu orang khalfun, generasi yang meninggalkan sholat, itu khalf. Kalau salaf itu pengertiannya siapa? Ulama berbeda pandangan. Dalam hal ini Anda ngutip pendapat Imam Haddad yang mengatakan salaf itu ada beberapa pendapat. Pertama, ulama sepakat salaf itu adalah ahlul qurun ats-tsalatsah. Mereka orang-orang yang hidup di 3 generasi pertama. Rasulullah, sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Begitu. Jadi 3 abad pertama itu, 3 generasi pertama itu disebut salaf mereka.
Sebagian ulama juga, Imam Haddad juga termasuk mengatakan bahwasanya salaf itu adalah orang-orang yang hidup di zamannya Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran ke atas. Begitu, itu kira-kira abad 9. Beliau hidup wafat tahun 890-an, kurang lebih 9. Nah, yang sesudah Imam Ali bin Abu Bakar Sakran, kata Imam Haddad, jadi kalau Imam Ali bin Abu Bakar Sakran ke atas, itu pendapat mereka, ucapan mereka alal ain war ras. Apa yang mereka ucapkan kita terima sepenuh hati tanpa ada pandangan macam-macam. Tapi setelah Imam Ali bin Abu Bakar Sakran ke bawah, kata Imam Haddad, faman ba'dahu fahum rijal wa nahnu rijal. Kita masih bisa mungkin kritisi atau bisa kasih pandangan berbeda begitu. Itu dari segi era zaman ya. Tapi ulama-ulama semua mengatakan siapapun yang datang sebelum kita itu salaf. Walaupun Habib Ali bin Husin Al-Attas yang masih ada fotonya, Habib Ali Kuitang, Habib Husin Warbata, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah, siapapun yang njit kita yang kemarin-kemarin, secara umum mutlak itu kita sebut salaf. Dan itu sering dikatakan, sering disampaikan, diistilahkan oleh para guru-guru kita. Salaf kita Habib Husin Warbatang, salaf kita begitu. Masya Allah. Secara umum begitu. Iya, Masya Allah, jelas, padat. Ilmu lagi tuh. Ilmu lagi. Tapi gini, ya. Apa yang membuat salaf itu, ya tadi antum bilang di atas Habib Ali bin Abdurrahman Asy-Syakran itu sebagai orang yang kita terima di atas kepala kita, artinya kita bisa terima bulat-bulat begitu. Itu kenapa, Beb? Kenapa ada pernyataan seperti itu? Pernyataan istimewanya kenapa? Nah, begini, satu zaman itu semakin kesini semakin keruh. Iya. Jadi semakin dekat sama Nabi semakin bening, begitu. Paham ya? Bening nih. Singkatnya begitu dah kira-kira. Enggak, benar. Ini kan sumber air. Benar. Bening, iya. Jadi semakin kesini makin pendapat, pandangan macam-macam. Orang kenal, contoh deh, nggak usah jauh-jauh deh. Orang-orang sebelum kita 100-200 tahun yang lalu belum kenal rekening bank. Contoh. Rekening bank nggak ada. Nyimpen, Oh iya, nyimpen. Anak aja kadang nyimpen di bawah bantal. Tuh, begitu. Di bawah kasur ya. Di bawah kasur. Sederhana tapi ngena betul. Ngena betul. Jadi benar-benar sahabat Zawiyah bisa mencerna dengan baik ini, Masya Allah. Nah, Habib lanjut ya, dari akhlaknya para salaf, apa yang bisa kita teladani sebagai generasi milenial? Kita generasi muda, sekarang zaman gegap gempitanya sosial media, itu informasi hoax, informasi macam-macam. Itu juga semakin jauh dari semakin Nabi. Jauh dari bening kalau dari bening. Dari beningnya semakin keruh ya. Semakin keruh. Nah, bagaimana Habib kita bisa meneladani dengan kontekstual zaman sekarang gitu. Sebenarnya wallah masya Allah ya. Ini cerita dikit nggak apa ya? Cerita. Al-Fagir itu waktu mondok, kita pertama mondok masih baca juga pelitat-pelitut kan kita ya. Begitu mulai bisa sedikit-sedikit baca-baca, itu kepincut begitu baca kitab salaf, kitabnya Habib Ali bin Husin, Habib Ahmad bin Hasan, itu kita bisa tahu benar-benar bagaimana memang akhlaknya para salafus saleh luar biasa. Mereka ini sofwatu sofwah, intisari daripada intisari. Masya Allah. Apa core of the core, apa betul? Core of the core. Inti daripada inti. Luar biasa. Nah, kalau akhlaknya bagaimana Habib yang kita aplikasikan yang cocok untuk diaplikasikan dengan konteks milenial sekarang? Iya, banyak banget, tapi ada satu yang paling sering diwanti-wanti sama mereka, khususnya buat syabab, ya, buat anak-anak muda dari kalangan Alawiyyin khususnya, dan juga para muhibbin umumnya. Habib Ali Al-Habsyi pesan itu, Habib Abdullah bin Usman Tahir pesan itu, Imam Haddad pesan itu. Wah, banyak mereka pesan adalah hati-hati dengan mujalasatul adad, hati-hati dengan teman duduk. Begitu. Jadi agama kita itu terkontaminasi atau tidak, bening atau keruh tergantung teman duduk kita. Jadi Habib Ali Al-Habsyi itu katanya, ada Habib Ali Al-Habsyi kalau waktu tinggal di Mekah, dulu kan Habib Ali Al-Habsyi di Mekah, abahnya Habib Muhammad bin Husin itu kan mufti di Mekah. Itu katanya dari rumahnya ke Masjidil Haram dipegang sama abahnya, dipegang pulang pergi, sampai nggak dikasih, kalau mau ke Masjidil Haram nggak boleh kecuali sama abah. Mbak, ini ke masjid, Mbak. Ini cuma ke masjid, masa nggak boleh? Yang abah takutin bukan di masjidnya, tapi dari rumah ke masjid. Perjalanan. Nah, di perjalanan tuh ada sesuatu yang ente lihat mungkin. Nah, di zaman sekarang medsos, jangan apa aja dilihat. Temen duduk kita pilih-pilih untuk follow, untuk menyimak, subscribe, pilih-pilih. Jadi pesan para salaf, hati-hati dengan teman duduk. Itu paling mempengaruhi agama kita. Nah, begitu pula nih sahabat Zawiyah pesan dari Habib Muhammad. Jadi
pilih-pilih tayangan di sosial media. Nah, Pilih Itu siapa dia. yang mau di-follow. Pilih siapa yang mau di-follow, pilih siapa yang mau ditonton. Di luar media ditonton. Zawiyah channel ditonton. sekalian promosi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Iya. Username kita semua Zawiyah channel. Ada di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, dan TikTok serta snack video. Jangan lupa juga follow di luar media. Ini salah satu sebaik-baik teman duduk. Itu dia. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah kita lagi duduk sama siapa sekarang? Habib Muhammad. Jadi ini luar biasa pesannya. Ini insya Allah bisa jadi bekal kita. Ya, Tapi memang Bib, Anda melanjutkan antum bilang tadi teman duduk. Dulu Anda waktu masih SD SMP, kebetulan sebelah rumah Anda masjid. Tapi di dekat masjid agak kesalahan dikit, masih dekat area rumah juga ada tongkrongan lah, anak-anak muda, anak-anak kecil. Jadi kalau udah maghrib itu, udah sore kan kita bisa keluar rumah. Habis madrasah kita keluar rumah. Abahnya suka nanya, Salim di mana? Oh, Salim di bawah, ada agak turunan gitu di bawah, lagi sama anak-anak, disamperin sama abahnya. Abahnya bawa agak abahnya sapu lidi. model kayak iya. Oh iya Pak pulang. Tapi kalau bilang Anda jam 11 malam di masjid, Salim di mana lagi di masjid? Oh ya nggak apa-apa. Iya, itulah. Aman. Jadi Aman. mungkin Betul. orang tua kita mengaplikasikan apa yang tadi antum bilang. Sangat. Pilih Iya, dengan teman duduk. pilih dengan teman. Subhanallah. Jadi beliau tenang. Anak pagi di masjid, subuh di masjid juga tenang. Kadang-kadang Beb pesan salaf itu dari kuping ke kuping Beb, nggak lewat kitab. Hatta jidak-jidak kita yang nggak bisa baca kitab nih. Betul. Omongan itu sampai ke kita. Akhirnya kita temuin di kitab ada begitu. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Abah kita udah praktekin itu. Aba jida njid. Abah, jitnya jit. Masya Allah ini. Luar biasa. Nah, Habib, bisa nggak antum kasih contoh ke kita, terutama ke sahabat Zawiyah yang menyaksikan ini, siapa sih salah satu salafun sholih yang bisa kita contoh untuk kita bisa pegang? Misal antum bisa sebut apakah Imam Haddad atau siapa. Jadi biar kita bisa tahu bahwa Biar jadi idola. jadi teladan. idola. Jadi Iya, jangan sampai mereka-mereka yang pemain bola idola. Gak salah sih ente ngidolain pemain bola. Cuma jangan jadi utama. Jadi Jangan sampai ke hati, jangan sampai Jangan ke sampai ke hati. hati. Udah cukup di wajah aja, cukup di mata aja begitu, Bib. Gimana? Iya. Iya. Wah ini sebenarnya contoh salafus soleh ini seabrek-abrek. Ya. Banyak banget. Kita sampai bingung pengen cari contoh siapa ya? Fulan banyak banget begitu. Tapi usahain setiap orang dari kita punya gacoan. Punya gacoan. Betul. Punya idola. Punya idola. Itu penting banget supaya dari situ ntar kita gali lebih dalam tentang beliau terus kita ikutin. Kalau ditanya Al-Fagir siapa? Banyak banget. Termasuk ya Al-Imam Al-Haddad yang antum sebut tadi, Al-Imam Al-Haddad. Yang ratibnya kita baca Yang terus ya. ratibnya kita Betul. baca terus. Kita baca dan kita baca sejarahnya. Dan Masya Allah, kalau buat contoh Imam Haddad banyak. Atau kalau kita ambil buat contoh yang paling gampang untuk di Indonesia ini banyak banget. Salah satunya ya kebetulan karena yang kitabnya paling sering Al-Fagir baca Habib Ali bin Husain Al-Attas, Tajul Aras. Itu baca kitab itu obat sumpek banget. Dan itu isinya akhlak para wali. Masya Allah. Jadi kalau pengen cari teladan, Teladan. sabrek-abrek itu di situ. Masya Allah. Sumpeknya aja baca kitab. Sumpahnya baca kitab. Antum kalau sumpah ngapain? Karena gini, karena Antum kalau sumpah ngapain? aneh sumpah ke Zawiyah. Oh ke Zawiyah Zawiyah ya. dari Kita rumah. Zawiyah. Rumah dari Kita rumah ke Zawiyah. ke Cipinang, dari Cipinang Iya. ke Zawiyah langsung ke sumur wudu. Wudu. Ya, Masya udah. Allah. Mandi kadang ada di situ. Nah, Udah mandi. Jadi Masya Allah, sumpahnya kita jangan cari kemana-mana. Benar. Jangan curhat ke temen. Tambah sumpek nanti. Tambah sumpah. Dan kadang-kadang temen ngebocorin. Betul. Ngebocorin ke orang lain. Ini Jangan curhat mau. kayaknya nih. Ih, Ini jangan. curhat kayaknya. Kalau aneh kan curhat main teh. Oh, gitu. Iya. Enggak bocorin Enggak ya. ya, enggak. Nah, jadi tadi sahabat Zawiyah udah dikasih contoh bahwa banyak sekali para salafun sholih yang bisa jadi idola. Terutama idola kita adalah Rasulullah SAW. Itu idol kita. Saya juga punya idol. Itu namanya abah saya. Jadi abah saya yang bimbing, Masya Allah. umi kita itu adalah idol juga buat kita. Ya, khair. Iya, Allahumma shalli Muhammad. Nah, Bib, terkait dengan salafun sholih dan wali. Nah, ini bedanya apa nih, Bib? Biar sahabat Zawiyah tahu
salafun Kadang as-shalih suka ketuker. suka ketukar Menyebut wali dengan Iya, salaf. iya. salaf. betul. Kadang-kadang suka bingung nih, oh dia wali, oh dia salaf. Nah itu biar kita tahu juga gitu, Bib. Apa sih sebenarnya pengertian perbedaan ini gitu? Iya. Kalau salaf itu lebih ke komunitas. Oh, Komunitas orang atau sebutan istilah untuk orang-orang yang sebelum kita, orang-orang gitu banyak. Tapi kalau wali lebih kepada tingkatan mungkin maqam atau martabat seseorang. Jadi kalau misalnya seorang mukmin belum tentu wali begitu. Dan wali itu orang yang dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salafus saleh itu ada wali, ada enggak begitu. Artinya orang-orang mukmin, orang-orang soleh sebelum kita secara umum itu Secara salaf umum. begitu. Tapi kalau wali itu individu. individu. Lebih ke individu begitu. Iya, iya. Orang yang memang wali itu dari kata-kata wilayah. Artinya orang yang dikasih mandat sama Allah untuk mengurusi wilayah tertentu, atau Allah menjadi walinya dia, artinya semua hal yang berhubungan sama dia Allah yang ngurusin. Allahu waliyul mu'minin seperti itu. Masya Allah. Dari kata-kata Jadi, wilayah. Nah. Jadi sangat jelas kalau salaf itu sebutan untuk suatu komunitas orang-orang yang terdahulu Generasi kita, sebelum generasi, kita. betul, sebelum kita. kalau wali itu individu ya, Individu, Habib, ya, nah. individunya, Masya Allah. Masya Allah. Habib Salim terkait dengan Iya. Ya. Nah, kita terkait dengan wali. Nah, Ana pernah lihat di sosial media antum bicara tentang Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah, ya kan? Radhiyallahu Kebetulan beliau juga dikenal sebagai waliullah gitu, waliullah pada zamannya, yang kebetulan mendirikan zawiyah yang kita ada di sini sekarang. Mungkin antum bisa cerita, Bib, tentang Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Mungkin juga jadi cerita antum bisa jadi teladan juga buat kita. Iya, gitu. betul. Masya Allah. Jadi teladan. Al-Habib Ahmad bin Hamzah, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, atau dikenal dengan Habib Ahmad bin Hamzah Iya, gitu, iya, karena betul. keturunan Habib Hamzah yang memang besar halnya itu beliau katanya. Jadi dinisbatkan langsung ke Habib Ahmad bin Hamzah. Ana selain Imam Haddad tentunya, Ana ngefans banget sama Al-Attas. Masya Allah. Kebenaran Umi Al-Attas. Oh iya, Al-Attas. ini pengakuan dari Al-Haddad. Oh, begitu. Masya Allah. Wah, guru kita Al-Attas juga. Guru kita. Oh, Masya Allah, Muhammad. Gurunya Imam Haddad ya, Al-Attas. Iya. Jadi aulia yang Al-Attas tuh kayak punya ciri khas yang gimana gitu ngelihatnya kita ya. Nah, Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas ini, beliau adalah salah seorang yang berguru dan mendapatkan isyarah dari Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Wadi Ahmad. Wadi Ahmad. Juga beliau mengambil berguru kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, salah satu guru Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Jadi Habib Ahmad bin Muhammad ini satu saat beliau ada masalah sama orang Huraibah, masalah harta lah begitu, ada harta beliau atau hak beliau yang kemudian tidak diberikan oleh seseorang begitu. Nah, beliau minta dengan baik-baik, nih orang galakan dia, kan begitu emang kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin begitu. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Sampai Habib Ahmad nih sedih. Ya Allah, ana mesti bagaimana? Duduk sumpek begitu, akhirnya datang ke Habib Saleh bin Abdullah dan Habib Abu Bakar bin Abdullah. Datang ke Habib Abu Bakar bilang, "Ente uskut, sabarin aja, nanti Allah kasih ente berlipat-lipat," kata Habib Abu Bakar bin Abdullah. Terus datang ke Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Kata Habib Saleh, "Ente ruh ila Jawa." Jadi yang mengisyaratkan beliau ke Jawa Habib Saleh bin Abdullah. Masya Allah. Jadi masalah itu yang pertama kali Betul. membuat beliau datang Betul. ke Jawa. Nanti engkau akan mendapatkan sesuatu yang besar di sana dan dapat isyarah begitu. Maka pergilah beliau ke sebelum beliau, orang dulu tuh bilang Indonesia Jawa. Jawa. Jadi kalau kita kan Jawa, Pulau Jawa begitu. Ya. Jawa. Kalau orang dulu tuh Sulawesi, kayak Kalimantan, Karena Jawa. belum ada Indonesia dulu. Betul. Masih Nusantara. Jawa. Betul. Disebutnya Jawa. Jawa begitu. Nah, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas ini pertama ke Parepare. Oh, Parepare. Di Parepare beliau belajar sama Habib Abdullah bin Idrus Belfagi, baca kitab Baitul Hidayah, sampai disayang banget. Sampai murid-murid yang lainnya nih ngiri sama beliau. Ini guru kita beda amat sama dia, sampai sholat disuruh jadi imam. Sampai Abdullah bilang, "Ya Attas ya," kalau manggil khusus, "Ya Attas, ya Attas." Sampai teman-temannya pada ngingkarin, hasud sama beliau. Hasud. Jadi hasud tuh dari zaman dulu ada. Kadang-kadang gurunya wali, muridnya saling hasud. Ada kayak begitu, ada. Akhirnya bilang pas Habib Abdullah Kasyaf lihat murid-murid pada hasud sama Habib Ahmad bin Hamzah, bilang, "Ente jangan pada hasud sama dia. Dia dapat sesuatu dari Allah yang besar tanpa capek-capek." Begitu. Dan beliau akhirnya setelah itu nggak lama dapat isyarah, kemudian pergi ke
Surabaya, ke Madura. Nah di Madura itu beliau sempat belajar sama Habib Umar bin Hasan Baharun, baca kitab Nasha'ih Diniyah, baca kitab Risalatul Mu'awana. Khalnya beliau, ibunya beliau kan Baharun. Baharun. Nah, itu adalah saudara ibunya beliau, Habib Umar bin Hasan dari Khirebeh, dari Hadramut. Kemudian iqamah di Sumeneb Madura, baca kitab dan dilihat nih Habib Ahmad bin Hamzah nih kayaknya condong ke ilmu hagigah. Akhirnya beliau kasih banyak kitab-kitab yang lebih ke arah situ. Nah, subhanallah, Habib Umar bin Hasan ini ternyata adalah datuk daripada guru kita, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Ghadawah. Jadi Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan. Nah, itu adalah gurunya Habib Ahmad. Nyambung tuh. Nyambung. Jadi Dalwa dengan Zawiyah nih ada nyambung. Oh iya. Ada jejaring. Ada jejaring. Dan ada kata-kata al-ilmu rahimun baina ahlih. Ilmu itu seperti penghubung antara orang yang satu dengan orang berikutnya begitu. Berjejaring. Silaturahim, benar, berjejaring betul. Jadi ulama itu saling mencintai karena ilmu. Betul. Karena ilmu. Kita ini kayak bukan cuma adik kakak secara biologis, tapi juga secara ideologi. Dalam keilmuan. Dalam gitu. keilmuan. Masya Allah. Gitu. Jadi terus Habib kemudian beliau datang di akhir nggak lama datang ke Habib Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi Boto Putih yang dan di akhir hayatnya datang di akhir hayatnya di saat sakit udah mau meninggal. Datang katanya melihat halnya sangat luar biasa ini Habib Syekh ini malamatil hal, katanya orang yang hasil dicium tangannya, cium kakinya. Habib Ahmad bin Hamzah cium tangan dan cium kaki Habib Syekh. Masya Allah. Terus dilihat sama Habib Syekh ini orang beda gitu. Dalam hati ngomong. Jadi waktu lagi ziarah sama beberapa teman-temannya ke Habib Syekh, orang ada yang bawain syahi begitu, ada yang ngasih teh minum. Habib Ahmad bin Hamzah nggak mau ngambil. Dalam hati ngomong, ana nggak mau minum teh yang baru, pengennya minum teh yang bekas Habib Syekh. Dalam hati ngomong, dalam hati nih nggak diomongin. Habib Syekh udah lagi rebahan, langsung ambil teh. Hati ngomong begitu, tulisannya hat. Siniin teh itu syahi maksudnya. Teh sini teh. Ada khadamnya yang bawain ngasih, diminumin, diludahin dikit gitu diminumin. Nih, istibgha min hadza. Lu emang pengen apaan sih? Pakai pengen bekas gua begitu kalau bahasa gitu gitu. Pakai pengen diginiin dulu gitu. Mukasyafah. Udah tahu. Baca batinnya beliau. Habib Ahmad apa udah ada kewaliannya atau gimana pada saat itu? Habib Ahmad ini awal bidayah umurnya majdub. Masya Allah. Majdub. Cuma beliau diasah sampai menjadi yang dapat hal banyak. Dan Habib Syekh bin Ahmad mengatakan, jadi aulia itu udah ngelihat ada sir sama Habib Ahmad bin Hamzah. Habib Syekh bin Ahmad bilang, ente mau apaan sih? Pakai diludahin dulu nama aneh begitu. Padahal ente udah punya. Itu dia. Allah udah kasih. Allah yatrah fik syai'. Allah ngasih sama ente, udah sesuatu itu udah ada sama ente. Tapi minum deh nih, diminum. Sampai akhirnya setelah itu datang lagi ke Madura lagi ke Habib Umar Hasan. Wah, yang ajib kata Habib Ahmad bin Hamzah ini, ana sempat lagi baca kitab, sempat ingkar sama Habib Syekh bin Ahmad Boto Putih ini. Maksudnya Habib Ahmad kadang-kadang halnya sekilas nih kayaknya kok begitu sih, begitu tuh. Ya orang awam bisa bukan orang awam, secara orang syariat tuh kok begitu. Malamnya ngimpi Habib Syekh. Terus Habib Syekh negor. Ente ngomong apa nama aneh, ngomong kayak begitu. Ente masih di bawah kaki aneh kata dia bilang. Ente belum tahu magamnya aneh dan seterusnya. Hasil dikasih tahu kayak begitu. Sampai akhir hayatnya beliau wasiat. Habib Syekh wasiat kalau anak meninggal yang nyolatin aneh, yang nguburin aneh Habib Ahmad bin Hamzah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai beliau izin, katanya Habib Ahmad bin Hamzah sampai datang minta izin sama para habaib, para masyayikh sepuh-sepuh di situ karena gak enak. Beliau mengatakan ada yang lebih fagih daripada ana padahal di situ. Tapi karena ini wasiat dari Habib Syekh, beliau naruh lahat dan ulama mengatakan halnya Habib Syekh turun ke Habib Ahmad bin Hamzah. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Satu hal yang unik, Habib Ahmad kan akhirnya mendirikan Zawiyah ini. Zawiyah ini didirikan. Setelah didirikan, beliau pergi lagi ke Hadramut kan? Pergi ke Hadramut. Di Hadramut ada orang yang bilang, Habib, antum bikin masjid, antum tinggal begitu aja. Maksudnya antum rapihin tuh, bikin ada struktur, ada yang adzan, yang iqamah, yang ngurusin supaya masjid antum makmur, antum tinggal lagi. Apa kata beliau? Kalau anda nggak ikhlas, ahsan hancur tuh masjid. Kalau anda nggak ikhlas, biar masjid itu nggak diurus kalian. Jadi adanya Zawiyah channel ini bukti keikhlasan Ahmad bin semua yang berbicara Ahmad membangun ini dengan keikhlasan. Betul. Sampai 200 tahun. 200 tahun, Masya Allah. Dan tetap berdiri dan insya Allah terus. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Wa mendunia insya Allah. Mendunia. Jangan lupa Zawiyah mendunia. Nanti terakhir udah di
dibuka. Belum. Udah dibuka. Itu terakhir. Gak apa-apa. Oke. Ya, jadi Masya Allah. Jadi sahabat Zawiyah, ini Masya Allah ini ilmu daging semua buat kita. Luar biasa. Karena kenapa? Habib Muhammad bin Alwi ini lagi menempuh S3. Oh, jadi sedikit cerita tentang S3-nya Habib Fadhal. Jadi antum lagi Enggak, bukan begitu, Bib. Iya, jadi Kenapa, Bib? Ah. Kenapa kepengen lagi tertarik lagi S3? Iya. Antum kan udah ngajar di mana-mana, udah Betul. guru, udah beken. udah Ya beken, Allah. tapi Udah tetap ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita. Betul. Buat sahabat Zawiyah. Sahabat juga. Zawiyah. Anak ngambil S3 pertama karena dimotivasi sama guru Dr. Al Habib Segaf bin Hasan Masya Baharul. Allah. Beliau yang motivasi. Allah. Ente ambil tempuh jalur formal. Ya. Ambil S1, S2 itu dari sebelum S1 malahan. Ambil S1, S2, S3 begitu untuk dakwah. Ya, Masya Ya, Allah. kalau untuk nyari duit mau ngapain? Gitu. Jadi ini murni untuk dakwah karena sebagian orang itu memang lebih ngelihat titel. Kebetulan juga Al-Fagir di pesantren mau ngadain program perguruan tinggi nanti. Jadi kan nggak perlu cari rektor Oh, jauh-jauh. Masya Allah. Langsung. Langsung mangkas anggaran jadinya Betul, begitu. setuju. Karena juga Iya. setuju itu. Enggak, Jadi, emang harus- makanya Beb, Anda nyari host saudara. Mangkas anggaran. Mangkas Begitu anggaran. dia. Usah dibuka. Oh, siap. Jangan rahasia. Siap. juga selain itu tujuan kita untuk insya Allah untuk dakwah untuk karena Anda pernah mau diundang ceramah di Australia pada saya itu terkendala di situ. Jadi dakwah kita supaya lebih luas aja begitu. Kalau untuk nyari duit atau ngajar jadi dosen di mana-mana, insya Allah kita sih nggak terlalu tertarik gitu ya. Karena kita udah cukup yang ada kita jalanin, cuma tinggal ngembangin aja. Untuk ngembangin aja. Insya Allah begitu. mudah-mudahan Mengembangkan. S3-nya Ya bisa Rabb, bermanfaat. doain. Insya Allah bisa Amin. bermanfaat Insya Allah. untuk Amin. Umat Islam. Untuk umat, Ya Rabb. betul. Insya Allah, Masya Untuk Allah. umat. Nah, Habib ini pertanyaan yang terakhir untuk sesi podcast kita kali ini. Harapan Habib untuk Zawiyah Channel. Iya. Bagaimana apakah kehadiran Zawiyah Channel ini menggembirakan atau Memberikan malah manfaat. memberikan manfaat? Iya, betul. Menurut Habib. Harapan Al-Fagir untuk Zawiyah Channel pertama istiqomah. Istiqomah. Ya, Amin. mudah-mudahan ini Amin. langgeng. Amin, Lestari. amin. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fil rijali thabatu. Seorang ulama mengatakan setiap orang punya gerakan pertama untuk membuat gebrakan. Tapi nggak banyak yang mau menjaganya kemudian langgeng Iya, gitu. itu Jadi mudah-mudahan ini dijaga supaya istiqomah. Amin. Supaya terus. Kemudian yang kedua mudah-mudahan mengedukasi, mencerahkan, menjadi kiblat umat. Amin. Sehingga ketika umat bingung dengan pendapat A, B, C, D, Zawiyah ini nantinya bisa menjadi rujukan mudah-mudahan. Amin. Bisa memberikan arahan kepada umat dan bikin senang Nabi Muhammad SAW dan juga Habib Ahmad bin Hamzah ridho kepada Amin. orang-orang al-gaimin Amin. fi hadzal makan insyaallah. Amin, Mudah-mudahan. amin. Itu aja harapannya sih. Masya Enggak muluk-muluk. Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ngobrol hari ini, anak kayaknya nggak mau bangun gitu. Iya, asyik. Kayaknya semuanya ilmu. Asyik, ilmu. Semuanya ilmu. Mudah-mudahan sahabat Zawiyah bisa mencerna dengan baik. Amin. Karena bahasanya benar-benar sangat bisa dicerna Bisa oleh generasi dicerna. milenial. Jadi alhamdulillah, terima kasih Habib Sama-sama, Muhammad bin wa'alafu. Alwi Al-Haddad. Terima kasih juga pria sosmed Habib Salim bin Umar dan ana juga pria sosmed Sosmed juga. juga. Lebih Tapi sosmed dari taruh ana. sebentar. Habib Muhammad juga pria sosmed. Oh iya. Gitu. Karena di luar Beliau- di mana- beliau lebih sosmed dari kita ya? Lebih sosmed dari kita. Di mana aja ada. Di Instagram, di Facebook, di YouTube. Mudah-mudahan Masya Allah. manfaat, Manfaat. mudah-mudahan Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat karena ini salah satu alat untuk berdakwah. Betul. Sosial media ini online ini salah satu alat untuk kita Menyampaikan. mengembangkan dakwah Mengembangkan kita. Amin. dakwah. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas komentar sarannya. Silahkan juga kasih referensi lagi siapa ustadz yang mau diundang. Karena Habib Muhammad ini adalah salah satu referensi dari sahabat Zawiyah Iya. untuk mengisi podcast kita. Jadi jangan lupa ajak tetangga, ajak teman, ajak mantan. Maksudnya mantan pacar, istri maksudnya, Istri. untuk memfollow sosial media Sampai Zawiyah Channel. sampai deg-degan dengernya kita. ajak seluruh keluarga sanak family untuk memfollow sosial media dengan username Zawiyah Channel. Jadi nggak perlu repot-repot. Apaan sih udah Zawiyah Channel namanya. Baik, terima kasih kepada Habib Sama-sama. Muhammad bin Abdul Haddad di sela-sela kesibukannya. Tapi sebelum kita tutup, kita mau yel-yel dulu Habib. Siap. Iya, kita yel-yel dulu. Kalau Anda bilang Zawiyah, dijawabnya mendunia. Mendunia. Iya. Mendunia. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Siap. Alhamdulillah. Baik. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Mendunia. Assalamualaikum Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh.